Oke. Oke, bisa dimulai, Pak. Pak Dita. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sabranjah selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Abdul Syahid selaku Ketua Tim Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah, juga selaku Ketua Tim Pendamping Koordinasi Provinsi. Yang kami hormati Bapak Ibu Tim Pendamping Akreditasi Madrasah Provinsi Kalimantan Timur, kami hormati Bapak Ibu Pengawas Kalimantan Timur, serta Bapak Ibu perwakilan dari Madrasah Sasaran Akreditasi. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Agar kegiatan dapat berjalan lancar, marilah kita pertama-tama mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Sabranjah. Kepada Bapak Sabranjah kami persilahkan. Baik, eh, Mas Dita, suara saya terdengar? Terdengar, Jelas, Bapak. Pak. Alhamdulillah. Benar. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan syakirin, mu'aimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang saya hormati Kelembagaan dan Sistem Informasi Pak Abdul Syahid. Yang saya hormati seluruh tim kerja pendampingan akreditasi madrasah tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Yang saya hormati seluruh pengawas madrasah seprovinsi Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah sasaran visitasi akreditasi tahun 2025 yang alhamdulillah telah bergabung di rapat Zoom kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan rasa syukur, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka kegiatan pendampingan pengisian bukti dukung akreditasi madrasah tahun 2025. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim kerja pendampingan akreditasi madrasah tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terkhusus kepada insya Allah nanti yang menjadi narasumber atau mentor kita dalam kegiatan ini adalah Ibu Julaika MPD, dan insya Allah nanti juga didampingi oleh Pak Haji Basri beserta rekan-rekan sekalian, terutama dari pengawas madrasah se-Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Ibu dan Bapak sekalian yang hari ini dapat melakukan, insya Allah nanti akan melakukan pendampingan terhadap pengisian bukti fisik akreditasi madrasah. Sekali lagi terkhusus kepada Ibu Julaikah yang beliau juga merupakan asesor di BAN, ya. Ini penting sekali bagi kita semua dan tentu kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya dari bidang pendidikan madrasah memohon izin meminta bantuan kepada Ibu untuk dapat melakukan bimbingan terkait dengan akreditasi madrasah.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu akreditasi madrasah ini adalah salah satu pilar dalam rangka untuk menilai dari sisi pendidikan kita di Kalimantan Timur. Dengan akreditasi lembaga yang baik, tentu kita berharap agar proses pembelajaran, hasil dari proses pembelajaran dapat kemudian dihasilkan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah dengan akreditasi lembaga kita di madrasah. Hari ini Bapak Ibu semua ada kurang lebih 17 madrasah swasta yang kemudian akan kita dampingi dalam pengisian bukti dukung akreditasi madrasah. Saya berharap teman-teman dari madrasah yang akan dilakukan pendampingan pengisian bukti dukung akreditasi untuk betul-betul memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang bisa Bapak Ibu kemudian upload di aplikasi yang tersedia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk kegiatan hari ini. Berikutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan pengisian bukti dukung akreditasi madrasah tahun 2025 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Baik Bapak Ibu semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Kemudian selanjutnya adalah laporan dari Ketua Tim Pendampingan Akreditasi kepada Bapak Abdul Zaid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Saprasa, dan yang saya hormati narasumber atau instruktur, Ibu pengawas kita yang sekaligus juga anggota BAN PDM Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Raiha, dan yang saya hormati Bapak Ibu para pengawas serta kepala madrasah yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini yang sudah mengikuti ini. Ini memang sengaja kami lakukan adalah dalam rangka untuk madrasah kita itu siap untuk menghadapi visitasi akreditasi tahun ini. Kita berharap bahwa nanti madrasah ini yang jadi sasaran madrasah ini bisa mendapatkan nilai yang kita harapkan sebagaimana yang kita harapkan. Yang kedua juga kami mengundang Bapak Ibu pengawas. Keharapan kami adalah mereka nanti bisa membantu di daerah dalam rangka untuk mempersiapkan akreditasi atau katakanlah membimbing madrasah yang menjadi sasaran di masing-masing kabupaten kota. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya laporkan pada acara kita pada hari ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapit yang sudah buka acara ini yang seharusnya Pak saya dulu baru Pak Kabit. Baik, saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Said. Kemudian kita langsung saja memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Julaika. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Penmat, yang saya hormati Katim Kelembagaan, Tim Pendamping Akreditasi Madrasah tahun 2025, Bapak Ibu Pengawas Madrasah se-Kalimantan Timur, serta Bapak Ibu Kepala Madrasah yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2025. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Salawat dan salam
kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabat, dan kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin. Hari ini kita akan berbagi saja ya, berbagi apa yang sudah saya dapatkan sebagai anggota BAN maupun sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengapa hari ini pengawas juga dilibatkan dalam kegiatan ini, di mana kita tahu bahwa pengawas juga memiliki tugas pendampingan ya, di mana pendampingan semuanya juga harus berbasis data. Hari ini kita akan membimbing Bapak Ibu pengawas dan madrasah bagaimana dalam penyusunan KM atau KOM, kemudian RKT, RKAM, ya, lalu RPP sesuai dengan data yaitu rapot pendidikan atau hasil evaluasi diri madrasah. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk pendampingan juga di madrasah, ya. Saya coba share screen dulu. Bisa terlihat ya? Nah, Ibu. Oke. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita perlu kenali dulu instrumen akreditasi tahun 2024 dan sekarang versinya tahun 2025. Ya, ada perubahan-perubahan. Nanti sedikit kita bahas. Lalu semua link yang akan saya sampaikan ada di dalam ini Google Drive. Sudah saya inikan juga. Sudah saya taruh di grup juga ya untuk linknya. Oke. Apa sih yang diukur? Instrumen akreditasi tahun 2024 versi 2025. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi asesmen di sini adalah kinerja satuan pendidikan dalam menyediakan layanan yang berkualitas, ya, di mana satuan pendidikan menjadi berkualitas apabila terdapat perilaku atau kondisi yang berdampak bagi peserta didik, berdampak dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan, berdampak pada keberhasilan satuan pendidikan membangun kompetensi dan karakter yang diperlukan peserta didik sehingga dapat berperan lebih baik pada masa ini maupun masa yang akan datang. Kita sedikitlah apa ya, ice breaking ya, oke, ice breaking. Bapak Ibu nanti bisa memberikan ikon tepuk tangan ataupun ikon hati ya, jika tepat jawabannya atau statementnya silakan menggunakan tepuk tangan, tapi kalau tidak tepat bisa beri ikon hati ya, bisa ya. Oke, kita mulai. Ada sebuah pernyataan. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Silakan Bapak Ibu. Jika tepat, ikonnya tepuk tangan, dan jika tidak tepat, ikonnya hati. Silakan Bapak Ibu. Nggak ada yang ini, berarti nggak ada yang milih. Tepat maupun tidak tepat ini. Silakan berikan reaksinya, ikonnya. Saya nggak ada ngelihat ini. Mana? Ada Pak Nur Susanto. Kemudian Yasfi Handi. Oke. Siapa lagi? Yang lainnya nggak ada nih. Apa tidur? Ada namanya saja gitu ya. Oke. Karena ada dua orang nih. Ya, ada dua orang yang menyatakan bahwa tepuk tangan berarti setuju ya. Oke, kita lihat. Oke. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Ternyata jawabannya tidak tepat, Bapak. Kalau tidak tepat tadi lambangnya apa? Lambangnya apa? Lambangnya hati ya. Hati. Sekarang kenapa kok tidak tepat? Ya, karena belum tentu, Pak, gitu ya. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Itu yang ditebalkan.
Memiliki laboratorium perpustakaan atau lengkap juga bukan jaminan pembelajarannya akan memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Apabila pendidik tidak tahu cara memanfaatkan SAPRAS tersebut secara optimal. Bahkan bagi sekolah jenjang dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium untuk tempatnya bereksperimen dan mendukung terjadinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi jangan khawatir pada saat akreditasi nggak punya lab, nggak punya perpustakaan, ya. Apakah nantinya bisa dapat A? Bisa, ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk madrasah-madrasah yang belum punya perpustakaan maupun lab, ya. Oke, kita lanjut. Supaya kita punya persepsi yang sama terhadap instrumen akreditasi ini, gitu ya. Lanjut. Kita lihat, tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Tepat atau tidak tepat? Silakan berikan ikonnya. Nggak ada yang memberikan ikonnya, ini tepuk tangan atau hati? Ragu semua? Oh ada nih. Dari Penmat ya. Oke. Dari MTS Taskia. Oke. Kita lihat jawabannya. Tidak tepat. Tadi jawabannya benar tadi dari Penmat sama dari Taskia. Ya. Kenapa tidak tepat? Karena kepala sekolah melakukan supervisi kinerja tidak untuk mengawasi pendidik, melainkan untuk mendapatkan informasi tentang hal yang sudah baik dan hal yang perlu ditingkatkan, yaitu evaluasi kinerja. Nah, Hasil ya evaluasi satunya. tersebut digunakan untuk mengetahui kompetensi pendidik dan menetapkan kebutuhan pembelajaran pendidik selanjutnya, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran murid. Tanpa adanya proses ini, maka kualitas layanan akan stagnan. Artinya, sekolah yang berkualitas memiliki kepala madrasah yang melakukan supervisi kinerja bukan hanya untuk mengawasi, namun dilakukan dalam rangka menghadirkan peningkatan kualitas pembelajaran berkelanjutan. Oke. Selanjutnya, silakan dibaca dalam hati, berikan ikonnya, tepuk tangan ataukah hati, tanda hati. Silakan. Sekolah mengembangkan kesehatan bertanya sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang jelas dengan kurikulum. Oh, ada yang tepuk tangan, ada yang hati. Oke. Mana yang hati tadi yang menyatakan tidak tepat? Boleh berkomentar? Ah, ini namanya user. Saya nggak tahu nih. User. User, boleh tampakkan wajahnya, disampaikan. Malah tertutup ya. User. Oke, atau yang tepuk tangan. Ada yang mau komentar? Nggak ada? Oke, dari Wa'aful Mutamimah Azmi. Boleh? Dikasih pendapatnya, Bu? Faul? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ibu menyatakan bahwa tepat ya? Oke, Iya. tepat kenapa? Kenapa? Mengapa? Sampaikan Karena alasannya, Bu. Kenapa Ibu memilih tepat? menurut saya memang di sekolah itu perlu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Karena sekolah juga selain mempunyai visi misi dan tujuan, tapi juga melihat kebutuhan siswa itu apa. Jadi kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi tetap sesuai juga dengan kurikulum nasional yang sudah ada. Itu aja, Bu. Oke, kita baca sama-sama. Boleh dibaca, Bu? Boleh dibantu dibaca?
Ya, jawabannya di sini tepat. Alasannya agar proses pembelajaran serta suasana belajar di sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, maka sekolah perlu menyusun kurikulum satuan pendidikan. Rancangan pembelajaran di dalam kurikulum satuan pendidikan perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan proses pembelajaran mengakomodasi kebutuhan muridnya. Tujuan pembelajaran di dalam kurikulum satuan pendidikan perlu disusun selaras dengan kurikulum nasional untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki karakter dan kompetensi minimum yang ditetapkan oleh negara, termasuk karakter yang meliputi sikap positif terhadap keberagaman. Agar terus relevan dengan kebutuhan belajar, maka kurikulum di tingkat satuan perlu dievaluasi secara berkala. Oke, terima kasih Bu. Ya, kita Sama-sama. ada yang namanya review dokumen 1. Ya, dokumen 1 itu yaitu kurikulum satuan pendidikan. Ya, sekarang disebut KM ya, kurikulum madrasah. Jadi memang harus dievaluasi secara berkala berkaitan dengan visi misi. Sekarang pertanyaannya, mengapa harus kita review? Mengapa harus kita evaluasi? Boleh raise hand dulu. Ada? Mengapa kita harus evaluasi? Ada yang mau statement atau buat pernyataan? Silakan. Mengapa kita harus evaluasi? Mengapa kita harus review? Oke, ada yang resen. Masih resen yang tadi, Bu Wafaul? Ya, iya Bu, saya Bu. Iya, oke. Kalau menurut saya, kurikulum itu perlu dievaluasi karena setiap waktu itu kan tantangan zaman juga berubah dan anak-anak itu mungkin yang kebutuhan dulunya itu tidak sama dengan anak-anak yang sekarang. Jadi dari hasil evaluasi itu kita bisa tahu mana kekurangan yang kemarin dan mana yang diperlukan lagi untuk ditingkatkan saat ini. Seperti itu aja, Bu. Oke, terima kasih masukannya. Nanti kita bahas lagi ya. Sekolah yang berhasil menjadi juara lomba olimpiade dan memiliki berbagai penghargaan sudah pasti merupakan sekolah berkualitas. Ya. Oke, kita lihat. Jawabannya tidak tepat. Kepemilikan berbagai penghargaan memang dapat menjadi indikasi bahwa sekolah tersebut berhasil dalam membimbing murid-muridnya, memiliki kompetensi tertentu secara unggul. Namun, apakah kompetensi murid tersebut sepenuhnya hasil binaan atau dukungan sekolah? Bisa saja pencapaian tersebut berasal dari faktor di luar sekolah. Dukungan keluarga yang memadai talenta alami si murid atau bahkan dukungan yang mengistimewakan si murid oleh pihak sekolah. Kepemilikan piala atau penghargaan juga tidak menjamin sekolah tersebut memiliki lingkungan yang aman dari perundungan, pendidikan yang memperhatikan kondisi sosial emosional murid, atau kondisi kinerja lainnya yang seharusnya dipenuhi oleh sekolah. Beberapa waktu yang lalu ada di Tangerang, sekolah internasional ya, itu luar biasa, kurikulumnya bagus, prestasinya luar biasa. Tapi di sana masih terjadi yang namanya perkelahian antar siswa, ya. Berarti di sini sekolah yang tidak diharapkan, ya, bukan sekolah yang dicita-citakan. Maka kalau bentuk semacam ini, akreditasinya juga sekarang tidak bisa menjadi A seperti itu, ya. Oke. Oke, dari permainan tersebut kita bisa lihat yang berwarna biru, kita bisa lihat di situ, ya, kata-kata kunci di mana sekolah berkualitas tidak ditentukan dari sarana prasarananya, ya, atau dari jumlah peserta didiknya yang ikut olimpiade, melainkan sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang satu, menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Makanya sekarang ada namanya berdiferensiasi, ya. Kemudian yang kedua, pendidik yang gemar belajar dan berefleksi, ya. Di sini seorang pendidik wajib
mengembangkan profesionalismenya dengan rajin belajar, ya. Kemudian melakukan refleksi, bagaimana yang sudah dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk yang akan datang, ya. Kemudian berikutnya memiliki iklim lingkungan belajar yang aman, baik secara fisik maupun psikis, kebutuhannya terpenuhi, serta ada sikap positif terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, memiliki kepala sekolah yang mampu memimpin warga sekolah untuk memberikan layanan yang sesuai dengan visi misi dan kebutuhan belajar murid, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Ya. Jadi hari ini ada 3 komponen ini yang akan kita bedah dan akan kita bagikan dengan semua bagaimana cara menyusun bukti dukung atau dokumen utama yang nantinya juga bisa dipergunakan oleh pengawas dalam pendampingan yang akan digunakan oleh madrasah sasaran untuk diupload di Sispena. Ya. Saya lanjut saja. Oke, saya coba ke 64. Ya. Oke. Instrumen akreditasi itu disusun selaras dengan kerangka kualitas standar nasional, ya, dan rapot pendidikan. Makanya hari ini kita akan bedah rapot pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Lalu untuk madrasah yang belum memiliki rapot pendidikan bisa menggunakan evaluasi diri madrasah, ya, karena nanti ada kaitannya dengan SNP, ya, yang ada di sini. Kita tahu bahwa ada 4 komponen yang akan diukur pada saat akreditasi. Yang pertama adalah iklim lingkungan belajar, ya. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan, kinerja pendidik dalam proses, dan hasil belajar. Hasil belajar ini dari data AN atau ANBK. Biasanya di kelas, kalau MI itu kalau nggak salah kelas 5 ya, kelas 5 apa kelas 4 ya. Kemudian kalau MTS itu kelas 8, MA-nya itu kelas 11, ya. Dan hasilnya AN itu sebagai indikator salah satu komponen yang juga diukur. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang belum ikut AN tahun ini, gitu ya, dan menjadi sasaran? Ada rapot yang Bapak Ibu upload di EMIS itu juga terintegrasi dengan Sispena, ya. Oke, kita lihat bahwa di sini ada butir-butir. Semuanya ada hanya 14 butir ya Bapak Ibu ya. Beda dengan ISP 2020 itu ada 35 butir. Sekarang ini hanya 14 butir dan masing-masing butir ini sudah ada kaitannya dengan standar nasional pendidikan. Misalnya butir yang ada di iklim belajar itu ada pengelolaan dan sapras, ya. Kemudian ada di pengelolaan sapras dan pembiayaan di sini untuk kepemimpinan. Lalu untuk kinerja pendidik di sini ada SKL, standar isi, proses, dan penilaian. Dan ada juga di dalam rapot pendidikan sesuai dengan kode yang ada di sini. Ya. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu untuk yang madrasah memasukkan bukti dukung atau dokumen utama sekarang masuk di Sispena 3 ya. Nanti bisa dibuka dengan username-nya NPSN ya. Kemudian untuk password-nya juga NPSN, nomor NPSN-nya ya. Nah, kemudian apa saja yang akan diupload? Ini yang akan diupload. Dan Bapak Ibu pengawas wajib ya mendampingi madrasah-madrasah bagaimana penyusunan kurikulum satuan pendidikan atau sekarang dengan KM, rencana kerja tahunan, kemudian rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau RKAM, kalender tahunan kegiatan, dan contoh perencanaan pembelajaran. Hari ini kita akan bimbingan teknis bagaimana menyusun ini semua berdasarkan rapot pendidikan atau EDM, kemudian untuk rencana pembelajaran berdasarkan pendekatan deep learning,
lalu diintegrasikan dengan kurikulum berbasis cinta. Makanya nanti Bapak Ibu tolong ada dua perangkat, satunya lihat Zoom, satunya bisa langsung praktek gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa untuk 1 sampai 5 ini adalah alat bantu dan itu wajib ada di setiap madrasah ya. Kalau nggak ada perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan ada nggak madrasahnya gitu ya. Oke, sedangkan yang nomor 6 di sini boleh menggunakan yang namanya video gitu ya, atau foto-foto. Kalau bisa diupload di sosial media, kalau nggak punya web, silakan di sosial media, Instagram ya, Facebook atau apa ya, silakan. Kemudian nanti ada proses penguploadan di dalam Sispena, ya nanti ada penguploadan namanya dokumen utama. Nanti kalau sudah terupload, itu warnanya hijau seperti ini. Tapi kalau belum terupload, warnanya yang warna masih kuning dan ada tulisan belum diunggah ya. Oke. Dan ini yang perlu Bapak Ibu cermati nanti bagaimana. Dan nanti saya juga berikan contohnya yang sudah jadi. Silahkan nanti redaksinya diubah ya. Redaksinya diubah sesuai dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Dan itu juga sudah saya kirimkan di Google Drive saya, gitu ya. Bagaimana cara membuat yang namanya DKA yang ada di Sispena, ya. Di mana DKA ini adalah penjabaran asesi itu adalah lembaga ya atau madrasah tentang kinerjanya dalam menyelenggarakan layanan sesuai dengan butir yang diukur. Jadi nanti ada 14 butir yang akan disampaikan. Setiap butir satu, setiap butir satu. Nanti bagaimana cara membuatnya nanti diajarkan di akhir ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, bentuknya semacam ini. Ini Sispenanya, kalau kita klik di sini, klik misalnya klik 1, ini ada 14 butir ya. Klik 2 misalnya di sini. Ada komponen kinerja, kemudian butirnya butir 2. Ini butir 2 bunyinya. Pendidik mengelola. Lalu di sini ada indikator nih. Ada 4 indikator. Nah, ini yang akan kita jelaskan pada saat di DKA itu. Kita jelaskan. Lalu buktinya seperti apa? Ya. Oke. Di mana ngetiknya di sini? Ya, maksimal 10 karakter. Jadi titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik 2, garis datar itu juga dihitung karakter. Ya. Hurufnya satu-satu. Ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai dimasukkan di sini bukti kinerjanya apa. Jadi nanti semua yang ini tadi, nah, ini semua dimasukkan di dalam Google Drive. Silakan masukkan semua ini nanti di dalam Google Drive ya. Kemudian jangan gelondongan. Gelondongan itu dalam arti satu folder gitu ya. Isinya 6 ini bukan. Tapi setiap misalnya kurikulum satuan pendidikan ini ya, buatkan linknya. Rencana kerja tahunan buatkan linknya. Jadi pada saat kita masukkan di DKA ini di sini. Misalnya tadi identifikasi buktinya misalnya ada di dalam KM atau di kurikulum satuan pendidikan ada di halaman misalnya halaman 56. Linknya dicantumkan di sini. Ya. Misalnya oh ternyata ada di dalam RPP. RPP apa, mapel apa, halaman berapa, kemudian cantumkan linknya. Itu ya. Ini. Jadi yang ini semuanya harus ada di dalam Google Drive. Jadi nggak perlu di print out yang begitu banyak. Ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam bagaimana kita membuat kita membuat semua perangkat tadi ya. Oke, saya tutup dulu. Ini sudah saya buatkan promnya. Iya, ini sudah saya buatkan promnya. Silahkan nanti Bapak Ibu lakukan di perangkat yang lain gitu ya. Atau menggunakan perangkat ini di minimize gitu ya. Cuma kalau minimize nggak bisa ngelihat ini.
Tapi ini semua sudah saya kirim di Google Drive saya di link di dalam grup ya. Nanti coba saya kirimkan juga di dalam chat ya linknya. Oke, jadi yang pertama yang punya rapot pendidikan download dulu rapot pendidikannya yang tahun 2025. Kemudian nanti kita upload. Uploadnya di mana? Kita bukanya di Grok ya. Kita bukanya di Grok. Ini kebetulan ada sayanya di sini. Kita bukanya di Grok. Bentar ya. Atau kalau dari Bapak Ibu ada yang ini, bentar ya. Kita langsung buka Grok ya, Ya, aplikasinya. Oke, saya ambilkan Groknya. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu buka Grok ya di Google di di browsernya di Google. Masukkan saja Grok atau ada yang bisa langsung share screen saya bantu. Langsung praktek aja. Ada yang sudah lengkap yang namanya EDM-nya atau yang rapat pendidikannya ada lengkap? Sudah, Ada? Bu. Sekarang boleh share screen dari Mbak Wafaul. Buka Groknya. Jadi langsung semuanya bisa praktek ya. Bagaimana kita membuat ininya. Membuat RKT, kemudian KM-nya, ARKAS, sampai dengan RPP-nya nanti semuanya berdasarkan data, yaitu rapot pendidikan dan EDM. Kalau Mbak ini dari MTS mana? Mbak Wafaul? MTS mana? Dari MI Al Ihsan. Oke. Ada punya EDM nggak? Ada, Bu, EDM-nya. Oke. Kemudian rapot pendidikannya ada? Ada. Oke. Sekarang sudah di-download ya. Oke, download dulu dua-duanya. Kemudian bisa tampilkan share screen-nya. Bentuk. Jadi semuanya langsung praktek ya. Jaringannya bagus ya? Ini bukanya di laptop saya, Bu, Groknya. Mbak pakai apa? Pakai dua perangkat. Ini, Bu. Zoom-nya Mbak, masukkan Zoom aja Mbak. Mbak masuk Zoom aja yang ada ininya. Atau ada yang lain? Oh, di situ ya. Oke, oke. Jadi double perangkat. Oke. Sekarang udah di sini ada sign in ya Mbak ya. Sign in dulu supaya nanti datanya Mbak nggak hilang. Di sebelah kanan, pojok kanan atas tuh ada sign in. Ya, Ada Bu. sign in-nya Mbak? Ada. Sign in atau daftar? Ya, daftar menggunakan Google-nya Mbak. Yang lainnya boleh dicoba di masing-masing perangkatnya.
Yang penting sudah download rapat pendidikannya yang tahun 2025 dan hasil evaluasi diri madrasah tahun 2024. Ya. Sudah Mbak, bisa ditampilkan Mbak? Oke, lanjutkan aja Mbak. Pilih. Oke, lanjutkan. Tujuannya supaya pekerjaan Bapak Ibu tidak hilang pada saat kita membuat ini ya. Jadi kapan saja bisa kita gunakan. Oke, Sudah oke masuk, Mbak, Bu. sudah bisa masuk? Oke. Bisa. Tadi ada saya tampilkan ya, saya tampilkan tadi Mbak yang promnya. Mbak bisa copy prom yang saya kirim tadi. Itu ada di dalam Google tadi di linknya. Di dalam grup kan ada link ya Mbak ya. Coba cari promnya untuk KSP. Mbak buka. Aduh, mana tadi Ibu coba. Oke. Linknya ini ada. Oke, dikirim juga dengan Pak Dita. Silahkan nanti di situ masuk di yang manajerial. Manajerial di situ ada promnya. Nanti Mbak tinggal copy paste saja. Copy paste saja. Sengaja sudah saya buat seperti itu, tinggal copy paste. Sambil ditampilkan Mbak, layarnya Mbak. Supaya yang lainnya juga bisa. Belum dibuka ya WA-nya? Jaringannya agak ini ya. Oke, gini. Kayaknya agak lambat. Mbak bisa stop share dulu Mbak. Stop share. Saya coba langsung pakai Grok saya aja biar cepet. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. ya. Stop share dulu Mbak. Saya pikir bisa cepet ininya langsung praktek gitu. Jadi nanti Mbak jadi langsung punyanya Mbak nanti. Oke. Oke, mudah-mudahan ini Pak bisa terlihat ya? Bisa terlihat Grok saya? Lihat Ibu. Bisa, Bu. Oke. Jadi ini ada histori ya. Ini nanti kalau apapun yang kita buat ada di sini ya. Kenapa kok saya tidak menggunakan ChatGPT? Saya tidak gunakan Perplexity, saya gunakan Grok. Ternyata di Grok ini sesuai dengan harapan yang kita mau ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau mau bikin karya tulis juga bisa di sini, bikin buku juga bisa di sini, bikin skripsi, disertasi juga bisa di sini. Oke, mudah-mudahan di sini ada ya, sebentar. Mudah-mudahan di sini saya ambilkan etik. Ya, mudah-mudahan ini ya. Ini kebetulan saya ngambil contoh dari Man 1, Man 1, Man 2 ya. Kemarin sempat saya buat. Oke, ini RPP ya. RPP ini ya. Tak. Bukan KSP-nya. Bukan.
Hmm. 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 Try. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke grupnya masing-masing. Yang pertama kita upload rapot pendidikan, ya, rapot pendidikan yang ada di tahun 2025, ya, rapot pendidikannya. Saya lihatkan grupnya ya, Pak. Ini Mas dulu. Oke. Dan 100. Oke. Kita buat baru nih ya. Ada yang bisa kirim, saya kasihkan contoh punya MAN 1 ya, MAN 2 ya. Nggak ada masalah nih punya MAN 2. Saya ambilkan dulu contohnya ya. Oke. Oke, kita mulai dengan cat baru ya. Ini kosong ya. Cat baru kita ambil dari grup yang ada tadi. Iya, kita copy paste. Ini terlihat ya nih? Tidak terlihat, Bu. Terlihat ya? Saya copy ya. Tidak terlihat. Saya copy di sini. Terlihat ya? Terlihat ya Bapak Ibu? Enggak kelihatan, Bu. Tidak terlihat, Oh, Bu. nggak terlihat ya. Sebentar Tidak, saya Bu. minimize dulu. Bentar, ada 2 ini file ya. Oke, sebentar. Hmm. Oke, terlihat ya. Nih, silakan ketik di grupnya masing-masing. Ini sudah ada saya kirimkan ya di ini di link itu silakan cari yang ini ya. Sebentar, saya minimize. Saya coba tambahkan di sini aja. Ya, ini ya. Upload dulu rapot pendidikannya. Enggak muncul. Ini layarnya ini ya. Layarnya yang grok atau yang mana nih? Enggak terlihat. Yang tulisan, Bu. Bisa Tulisan ya. dimulai. Oke. Ini sudah ada di dalam linknya. Namanya prom KSP. Ya, dia tinggal copy paste, tidak ngetik itu maksud saya. Ya, tidak ngetik. Oke, bismillah. Sudah ditutup semua bukunya? Orang yang terlambat itu belum ditutup itu loh. Yang pertama,
Pokoknya yang ditunjuk Oke, baru jawab. sudah Oke. terlihat ya, Aluna, Bapak Ibu? siapa ini? Naya, masih sibuk. Pertanyaan pertama. Ayo Mbak Yumna. Kenapa grupnya nggak muncul? Siapa yang bisa menjelaskan Oke, apa sudah ya itu Bapak Ibu ya. Jadi gaya? nanti tinggal Bapak Ibu ikuti saja perintah yang ada di Ayo. situ. Enggak, Ya, Roland. promnya sudah ada. Sudah ketemu belum promnya di link itu? Cari di manajerial, ya. Enggak. Najira tadi gini. Ya. Tinggal Enggak copy jadi. paste, masukkan di Jadi. sini. Tapi, Yuk. ya, setelah masukkan seperti ini, kita masukkan, lampirkan. Ini ada nih, dilampirkan rapat pendidikannya dulu. Lampirkan rapat pendidikannya. Jangan lupa ini diganti ya nama sekolahnya. Misalnya saya ambilkan di sini nama sekolahnya Mandua Samarinda ya. Mandua Samarinda. Kebetulan saya punya Mandua Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ini ya. Kita tinggal lampirkan. Nah, di sini ada PBD-nya Mandua. Saya ambil ya. Open. Kalau sudah muncul lambang seperti ini ya, kita bisa lanjut. Kita klik. Ini kerjanya ya. Jadi fokus dengan 8 dimensi. Ya, jadi dasarnya adalah rapat pendidikan. Dimensi yang pertama, keimanan ketakwaan untuk di Madrasah Aliyah Negeri 2, ini bagian yang masih kurang. Akar masalahnya, ide gagasannya juga akan muncul di sini. Ya, ini tahapannya nanti dalam penyusunan RKT sampai dengan KSP sampai dengan RPP-nya. Jadi nanti diikuti semuanya, ya promnya yang saya buatkan itu ikuti semua. Ini ada 8 dimensi akan dijabarkan di sini sesuai dengan rapat pendidikannya. Aksi nyatanya seperti apa di sini juga sudah ada. Bagaimana yang tidak memiliki rapat pendidikan? Berarti yang diupload tadi adalah evaluasi diri madrasah, ya. Nah, sekarang yang prom berikutnya apa? Kita lihat prom berikutnya. Terlihat ya. Ini prom berikutnya yang ini. Untuk yang mereka yang punya EDM. Ini tinggal copy saja begini. Copy. Masukkan di sini. Paste. Lalu jangan lupa diganti nama sekolahnya. Tadi apa? Man 1. Berarti di sini juga Man 1, Man 2 ya. Oke. Kita lanjut. Klik. Sorry, sebelum klik, kita upload lagi hasil EDM-nya.
Nah, ini hasil EDM-nya dari Mandua. Tinggal ngupload. Nah, kalau sudah terupload, kita masukkan lagi nih. Ikuti langkahnya semuanya, nanti semuanya udah jadi. Dalam waktu 2 jam udah jadi semuanya dari kurikulum madrasah, RKT-nya, kemudian RKAM-nya, sampai nanti dengan RPP-nya. Nah, ini. Ini harus dilalui. Kalau nggak dilalui, Groknya nggak bisa membaca tuh datanya. Jadi kita tidak copy paste gitu. Kalau membuat RKT atau membuatkan KM, mengganti ininya saja gitu ya. Bukan, tapi berdasarkan data yang kita punya itu ya. Semuanya berbasis data. Jadi nanti membuat programnya juga berbasis data. Sehingga nanti betul-betul layanan pendidikan yang kita berikan itu berkelanjutan ya. Nah, ini dijelaskan semua nih yang B1 ya kan. Ini A1. Semuanya ada di dalam EDM-nya. Jadi ditemukan akar masalahnya di mana, ide gagasannya apa gitu ya. Kemudian target pencapaiannya seperti apa, lalu rencana aksinya seperti apa. Ya. Bisa lakukan KKG, MGMP ya kegiatan-kegiatannya. Oke. Nih di dimensi keluargaan juga ada. Kita kaitkan dengan EDM-nya. Kan sekarang deep learning itu ada 8 dimensi profil lulusan. Ya. Ini semuanya lengkap. Walaupun kita melihatnya dari ini, dari EDM. Karena di sini juga membaca dari emis yang Bapak Ibu punya. Kita lihat di sini semuanya akan muncul. Ya. Oke, kita lanjut dengan perintah berikutnya. Oke, perintah berikutnya apa di sini? Upload file pergeseran arkas. Sudah saya kirim juga di link itu. Jadi kita buat di sini, buatkan rencana kerja tahunan. Mintanya rencana kerja tahunan kan? Ya, tinggal copy. Sekarang ada pergeseran arkas ya. Nama sekolahnya masukkan. Ya, masukkan. Kemudian sesuai dengan ada file tersebut juga berdasarkan DDM. Sekarang apa yang diupload? Yang diupload adalah pergeseran arkas. Ya, sudah saya kirim. Ini ya, semua filenya sudah saya kirim semua. Oke, kita klik. Nanti tinggal menyesuaikan berapa sih anggarannya masing-masing dari madrasah. Ya, lebih cepat mengganti nominal dibandingkan membuat kalimatnya. Ya,
Jadi nanti Bapak Ibu juga sama untuk yang RPP-nya nanti juga bisa diajarkan dengan madrasah-madrasah binaannya atau kepala-kepala sekolah bisa mengajarkan juga bagaimana nanti juga bikin RPP-nya yang mengintegrasikan deep learning dengan kurikulum berbasis cinta. Nanti kita masuk ke sana ya. Yang penting ikut promnya gitu. Promnya udah dikasih, udah aman. Ikuti saja nanti kalau misalnya agak bingung nanti japri aja, saya ada di grup juga itu ya. Oke, si lambat jaringannya. Mudah-mudahan bisa cepat. Sambil ya Bapak Ibu mencoba juga dengan perangkat yang dimiliki ya. Oke, ini sudah jadi RKT-nya. Jadi berdasarkan data capaian raport, kemudian juga dari EDM. Silakan nanti diatur ya sesuai dengan anggarannya masing-masing. Nah itu satu per dimensi dengan pertimbangan efisiensi, karena ada efisiensi anggaran ya, karena pergeseran arkasnya 20% itu. Ya, silakan nanti disesuaikan ya nominal-nominalnya. Nah ini, oke. Nah ini sudah dalam bentuk tabelnya. Udah jadi nih. Kalau kita mengerjakan manual itu lama banget. Ya, dan ini bisa di-download juga hasilnya, bisa di-copy ya. Udah dijelaskan semua ini. E5 program dan kebijakan sedang 56 terkait kewargaan. Itu dijelaskan semua itu akar masalahnya ya. Kegiatan apa yang dibenahi. Rekomendasinya dari rapat pendidikan dan EDM ya. Yang perlu anggaran yang mana? Oh, ini tidak perlu anggaran, hanya pertemuan rutin ya. Kita lihat di sini. Ada yang perlu anggaran, ada yang tidak perlu anggaran ya. Ini semuanya dari 8 dimensi itu. Jadi target kita ya sesuai harapan ya. 8 dimensi profil lulusan itu. Ini yang kolaborasi. Nanti tolong buatkan programnya, nanti jadi programnya seperti apa. Ya. Jadi nanti tinggal di copy saja ini ke Word gitu ya. Kemudian tinggal ngatur saja. Jadi kalau kita berpikir untuk yang administrasi gini repot, kalimatnya aja bingung gitu ya. Tapi dengan seperti ini mengedit-edit saja sesuai dengan kondisi madrasahnya masing-masing lebih cepat ya. Makanya kemarin di Mandua itu cepat sekali itu. Tinggal monitoring lagi monepnya sejauh mana udah dibuat gitu ya. Oke, ini sudah di dimensi ke-8. Ini yang literasi numerasi ya. Oke. Oke. Ya. Kita lanjut dengan perintah selanjutnya. Buatkan rencana kerja tahunannya. Oke, sebentar ya. Oke.
Tadi kan dasarnya ya, sekarang buatkan ini ya. Oke, tadi kan untuk rinciannya ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke. Oke. Nah, ini RKT-nya udah jadi. EDM-nya tadi skornya SKPM-nya 94. Lumayan tinggi ya. Kedisiplinannya 100 loh. Nah, ini udah jadi ya. Oke. Ini udah pakai kode-kodenya udah ya. BOP-nya itu ya udah masuk tuh. Tinggal disesuaikan aja. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Buatkan rancangan program. Ini rancangan programnya ya. Untuk bidang sarana prasarana. Ini rancangan programnya. Oke. Jadi rancangan programnya untuk tahun 2026 ya. Oke. Ini untuk yang saprasnya. Jadi nggak repot tuh yang bagi bidang sarana prasarananya membuatnya apa ini programnya berdasarkan rapat pendidikan dan EDM ya. Jadi bukan tahun lalu dilakukan, tahun ini dilakukan lagi gitu kan sejauh mana gitu kan hasil dari rapat pendidikan dan EDM itu. Makanya dipastikan EDM itu yang ngisi ya tim penjamin mutunya ya, jangan sampai yang ngisi operator gitu ya. Nanti tidak sesuai. Jadi jangan jangan berpikir bagus-bagus gitu ya. Nah ini udah ada nih. Januari, Februari, Maret itu udah ada targetnya. Ya. Ini bagian Sapras tadi ya. Nanti berikutnya bagian kurikulum, bagian humas. Itu dibuatkan juga programnya. Nah ini, renovasi minor dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, apa ini? Bidang apa? Kesiswaan dan humas. Ya, kita copy saja begini. Ya, oke, masukkan lagi di sini. Sama man 2 tadi ya. Coba mana sih? Ada pada ngetik itu. Ini bagian humas ya. Oke, ini bagian humas. Itu tadi Sapras. Nanti berikutnya bagian apa lagi? Kurikulum. Jadi dasarnya udah dari rapat pendidikan semua ya sama EDM. Nah ini. Ini bagian kesiswaan. Programnya. Nah ini udah kelihatan semua nih programnya.
ya. Jadi dasarnya ya tadi rapat pendidikan sama EDM. Ya. Ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita yang kuliah diajarin menggunakan ini ya, Grok ini ya. Oke, berikutnya lagi ambil lagi untuk bidang kurikulum. Ya, kita copy lagi. Oke, kita copy. Masuk lagi di Grok. Oke, masukkan nama sekolahnya. Oke, lanjut. Nah, ini udah yang bagian kurikulum nih, programnya apa? Jadi nggak sembarangan bikin program. Kenapa? Karena dasarnya ada rapat pendidikannya supaya nanti tahun depan itu meningkat rapat pendidikannya maupun EDM-nya. Ya, ya. Ya, ada workshop, ya, ada pelatihan, inovasi. Ini sesuai dengan kebutuhan di Mandua. Nanti kebutuhan dari madrasah Bapak Ibu apa? Nih, berdasarkan dari evaluasi rapat pendidikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang buatkan rekamnya, arkasnya ya. Ya, ini kita bikinkan arkasnya. Jadi udah dapat dua nih, RKT sama rekam. Dua sama. Oke, jadi tadi sudah dapat RKT-nya ya. Bentar lagi kita bikin KM-nya. Ini arkasnya atau rekamnya. Ya, oke. Nah, itu dibuatin tuh jaringannya lelet. Ya, penerimaannya dan seterusnya ya. Oke, ini yang pakai Excel. Kita lanjut. Nah, sekarang ini minta dibuatkan visi ya. Nah, kita buatkan visinya berdasarkan rapat pendidikan juga. Ya, ini ya. Nih, nanti kita buatkan misinya. Kita copy dulu. Masukkan di sini ya. Oke, nama sekolahnya masukkan. Dia akan masuk semua di dalam KSP-nya ya. Kemudian evaluasi diri madrasahnya. Oke, 8 dimensi. Lalu kalimat profil pelajar Pancasila diubah menjadi profil lulusan. Buatkan kalimat visi secara sederhana, singkat. Nah, kalau misalnya kita ada mau tambahkan, misalnya kalau di MAN 1 itu ada keterampilan, riset, itu bisa ditambahkan. Ya, mau ke ini mengacu kepada kearifan lokal juga boleh. Ya, oke, yang penting dimasukkan nama kotanya, kemudian nama provinsinya, supaya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, saya kosongkan saja ini langsung, singkat, di Kota Samarinda.
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi nanti dikasih 5. Boleh juga 10 gitu. Nanti disepakati semua guru sama tendik ya, apa yang paling tepat gitu ya. Kita lihat ada 5 misalnya. Nah, ini. Silahkan yang ini dibahas dengan tim penjamin mutu. Yang mana kira-kira? Ini dibuatkan visi ini berdasarkan rapat pendidikan dan evaluasi diri madrasah. Kira-kira yang mana? Misalnya nih ya, saya pilih nomor 1 atau nomor 2 atau yang nomor 3. Terserah nanti apa yang diinginkan nih ya. Kita coba nomor 1 deh misalnya. Atau yang lebih lengkap, yang mana? Oke, kita sepakat seperti yang ada di contoh saja ya. Oke, saya pilih visi nomor 1. Tolong buatkan misinya, gitu ya. Oke, ya. Kita masukkan, copy saja. Kita masukkan di sini, ya. Oke, paste. Tolong buatkan misi, tujuan dan indikator dari visi tersebut. Itu dibuatkan. Ya. Nah, ini. Jadi dibuatkan misinya, tujuannya, ya. Ini sesuai dengan evaluasi diri madrasah dan rapat pendidikan. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya apalagi di sini. Nah, upload pengembangan KSP. Nah, sekarang kita buatkan kerangka. Nah, ini. Oke. Kita buat copy. Masukkan di sini. Paste. Buatkan kerangka daftar isi penyusunan kurikulum satuan pendidikan di MAN 2. Ya, MAN 2 Samarinda berdasarkan sistematika yang ada dalam file tersebut, berdasarkan capaian rapat pendidikan MAN 2 dan EDM tahun 2024. Lalu penerapan pendekatan pembelajaran mendalam untuk tahun 2025 dengan istilah 6 profil pelajar Pancasila sudah diganti menjadi 8 dimensi profil lulusan, yaitu ini ya. Oke. Yang diupload apa? Panduan KSP. Oke, panduan KSP sudah ada tuh. Kita lihat ya. Panduan KSP. Sudah ada yang terbaru ya. Juga saya udah ini ya. Panduan KSP. Nah, ini. Ya. Ini yang diupload. Ini yang terbaru. Ya. Semuanya yang file-file yang itu tadi sudah ada juga saya kirimkan di grup, juga ada di dalam linknya ya. Nanti ada linknya juga dikirimkan Pak Dita. Oke. Jadi nanti kerangkanya sesuai dengan panduan pengembangan KSP yang terbaru. Oke. Kalau udah muncul seperti ini, diklik saja. Muncul. Oke, berdasarkan panduan. Nah, ini isinya. Pendahuluan, landasan pengembangan, prinsip, struktur, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum semuanya lengkap nih. Nah, kalau sudah seperti ini udah jadi nih Pak. Jadinya apa? Kita tinggal masukkan ini aja per bab ini. Nih bab 1 pendahuluan. Tolong jelaskan dan seterusnya. Ya, kita ambil di sini misalnya. Ini contohnya. Nah, ini lagi. Kita masukkan lagi nih. Upload lagi panduan kurikulum berbasis cinta. Ya. Panduan pembelajaran asesmen ya. Kokurikuler. Semuanya diupload. Ya.
Oke, kita upload dulu yang KBC ya. Buatkan, nih ya. Ini buatkan lagi gitu ya. Ditambahkan penerapan berbasis ini ya. Satu-satu kita upload ya. Kita upload dulu panduan kurikulum berbasis cinta ya. Oke, buatkan. Oke, oke, kita copy dulu di sini. Kita satu-satu ya. Kita ambil semuanya. Copy. Oke, ya. Nanti ini yang kedua. Buatkan lagi dengan ditambahkan ya, sorry. Oke, penerapan kurikulum berbasis cinta ya. Kita upload lagi ya, kurikulum berbasis cintanya di sini. Kurikulum berbasis cinta, kita cari ya, filenya. Atau di manajer ya. Kurikulum berbasis cinta mana? Udah nggak ya? Mana ya kurikulum berbasis cinta panduan? Nah, ini dia. Panduan kurikulum berbasis cinta. Open. Nanti tambahkan lagi yang co-kurikuler. Pengembangan ininya. Tambahkan semua. Oke. Oke. Suruh buatkan lagi itu. Ya. Ini dimasukkan kurikulum berbasis cinta. Oke. Ya, masuk nih kurikulum berbasis cintanya. Oke. Kita buatkan lagi kalimatnya sama. Buatkan lagi dan tambahkan bukan kurikulum berbasis cinta, panduan co-kurikuler. Panduan co-kurikuler. Terlampir. Oke. Oke. Ya. Masukkan lagi panduan co-kurikuler. Panduan co-kurikuler mana ya? KSP-nya udah. Kurikulum berbasis cinta, panduan co-kurik. Nah, ini ya. Panduan co-kurikuler. Oke. Dimasukkan semua. Jadi dia udah punya data dari kita. Jadi nanti kalau kita minta dibuatkan udah lengkap ya. Kalau kita suruh masukkan agak repot. Oke, panduan kurikulernya masuk. Nah, ini udah masuk lagi panduan kurikulernya. Beskap ini ya. Tuh, pendahuluannya udah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, apa lagi? Oh, ada lagi nih panduan pembelajaran asesmen. Ya, kita copy lagi, masukkan lagi. Oke, panduan apa tadi? Pengembangan? Panduan, kita lihat.
Lihat dulu ya. Nah, panduannya apa? Kita lihat ya. Kurikulernya udah, pengembangan KSP-nya udah. Yang belum apa? Kita lihat di sini. Nih ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi nanti semuanya ada di sini berkas kita. Makanya nanti semuanya hasilnya dimasukkan di dalam Google Drive, ya. Jadi butir 1 sampai dengan butir 14 itu nanti tinggal menyantumkan aja halaman berapa gitu ya, yang ada di RKT dan seterusnya. Ya, oke, kita lihat. Oke, ini kerangka yang udah jadi lengkap, ya. Kurikulum berbasis cinta, deep learning, 8 dimensi, ya, kurikuler, kemudian aturan KSP-nya. Oke. Oke. Ini yang terbaru ya, terbaru untuk yang template-nya atau strukturnya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini tinggal buat kalimatnya begini. Tolong buatkan, nah ini kalimat terakhir nih. Ini udah jadi nih nanti ya. Sampai di sini. Kita copy nanti per bab. Udah jadi nanti ya. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Oke. Kita masukkan di sini per babnya. Bagian apa? Kita lihat. Paling atas apa di sini? Nah, ini. Pendahuluan, pada bagian pendahuluan sampai di sini. Oke, ini ya. Kita copy, masukkan di sini. Oke. Ini berbab 1 kan? Oke. Nah, ini sudah. Bab 1-nya. Nah, ini bab 1-nya udah dapat ya. Latar belakangnya, pengembangan kurikulum ya. Dasar hukumnya. Udah muncul semua ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang bagian kedua. Bab 2-nya. Ini udah lengkap. Semuanya berbasis data. Ini profilnya. Nah, visinya tadi udah kita pilih kan? Ya. Misinya udah ada di situ. Visi, misinya, landasan filosofisnya udah lengkap semuanya. Ya. Kita lanjut. Yang keduanya tadi. Ctrl V. Ambil bukan pendahuluan ya. Kita masukkan yang bab keduanya. Sama, kita lanjutkan sampai selesai. Ya, tolong buatkan ini lagi. Bab 2-nya tadi apa? Kita tinggal ngopi. Sampai selesai ya. Iya. Masukkan lagi bab 2-nya. Jadi kan bab 1 nih. Ya kan? Ini bab 1. Sekarang bab 2-nya apa? Oke, bab 2-nya tas sekali ya. Oke, yang ini ya. Ini anaknya di copy ya. Ini di copy dulu jadi anak. Ini landasan pengembangan kurikulumnya. Ini ya. Sampai di mana? Sampai sini. Ya, nih. Nanti berikutnya bab 3. Sampai selesai.
Maka sudah jadi itu, ya. Masukkan di sini. Ya, ini bab 2. Udah dijelaskan itu. Nanti bab 3, bab 4 dan seterusnya. Tinggal menambahkan lembar pengesahan sama cover. Ya. Jadi nanti di atas ini jangan jangan di apa kerangka, tidak langsung aja penyusunan kurikulum satuan pendidikan ini berdasarkan ini ya langsung ini ya. Pendahuluannya ini. Udah dapat kan? Oke. Profilnya udah. Ini tadi dibagi bab 2-nya. Nih landasan pengembangan kurikulumnya. Nah, udah dijelaskan nanti selanjutnya bab 3. Nih, landasan yuridisnya. Ya. Landasan sosio-culturalnya juga lokal Samarinda, toleransi budayanya. Ini udah dijelaskan nih. Analisis kebutuhan rapot pendidikannya, prinsip pendekatannya. Ini udah lengkap semua. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan aja bab 3, bab 4 sampai terakhir tinggal copy paste nantinya. Tinggal nyusun, ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan. Nanti diselesaikan sampai bab terakhir ya. Oke, itu akan sudah jadi untuk ininya ya, KM-nya. Oke, tinggal melanjutkan saja. Tadi sudah bab berapa, lanjut lagi, tolong buatkan lagi seperti ini, ya. Sama, sampai selesai sampai bab terakhir. Itu udah jadi ya KSP-nya ya, atau kurikulum satuan pendidikannya. Nah, seperti ini. Bagian berapa lagi? Tadi udah bagian 2 ya. Bagian 3 lagi ya. Ini. Bagian 3 ya. Tadi sudah bagian 3 ya. Oke, sekarang ini ya. Bagian 3, prinsip dan tulis saja. Oke. Masukkan di sini. Oke. Nah, udah jadi ya. Bapak Ibu bisa paham dengan ini ya. Bapak Ibu, apalagi asik ngerjakan juga. Oke. Jadi nanti diselesaikan sampai bab terakhirnya. Ya, ini. Dasar hukumnya udah semua, tinggal bagaimana cara ngopinya gitu. Ya. Ini di pojok kanan atas itu ada. Oke, ini pojok kanan atas ini ada share. Ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini udah lengkap nih. Ini sudah sampai bab 3 tadi ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan di tempatnya masing-masing, ikuti promnya. Ya, ikuti promnya. Oke, sampai di sini kita lanjut dengan membuat RPP-nya. Sampai dengan assessment yang ada di dalam RPP yang kita masukkan prom untuk RPP memadukan antara deep learning dengan kurikulum berbasis cinta. Ya. Ini. Nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai di bab terakhir. Ya. Oke. Silakan yang ingin bertanya. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Dengar, Ibu. Oke. Dengar. Bisa dipahami ya, Pak ya? Bisa Bu, bisa. Iya, jadi nanti Bapak bisa lanjutkan untuk bab-bab selanjutnya. Itu nanti udah jadi ya. Udah jadi RKT-nya jadi, RKM-nya udah jadi, tinggal menyesuaikan berapa BOP yang ada di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Ini tadi sudah di bab 3, nanti dilanjut lagi. Sekarang kita akan bagaimana membuat RPP gitu ya.
Bagaimana membuat RPP yang memadukan deep learning dengan kurikulum berbasis cinta, ya? Oke, sekarang bagaimana cara buatnya? Kita buat chat begini ya, chat baru. Ya, chat baru kita masuk ke prompt. Kita ambil promptnya. Bentar ya. Promptnya yang ambil yang ada di akademik. Akademik, promptnya nih ya. Mudah-mudahan ini yang RPP-nya udah jadi ya. Saya langsung masuk Grok ini aja deh. Udah jadi nih. Oke. Nah ini enak nih udah jadi nih. Tahap awal yang harus dilakukan Bapak Ibu. Ini nggak kelihatan ya. Ya. Promptnya terlihat ya Bapak Ibu ya. Tulislah ulang capaian CP untuk fase apa gitu ya. Ya, fasenya ya. Fasenya apa? Sesuai dengan MI fase apa? MTS fase apa gitu ya. Ya. Yang diupload apa? Kalau misalnya pelajaran umum berarti nanti yang diupload adalah CP terbaru. Ada juga CP yang dari Kemenak. Kan untuk yang mata pelajaran misalnya Quran hadis gitu ya. Kemudian bahasa Arab, fikih ya dan seterusnya. Itu yang diupload nanti CP-nya dari Kemenak. Di sini sudah saya kalau nggak salah ada di sini. Ini ada CP-nya ya. Sudah saya kirim juga. Nah, ini namanya CP Pi dan bahasa Arab terbaru. Ini yang diupload kalau pelajarannya pelajaran selain kurikulum pelajaran umum. Kalau yang pelajaran umum yang ini yang diupload. Ya. Oke. Sudah saya kirim juga. Mana Grok saya tadi? Oke. Ini. Tulislah ulang ini ya. Promptnya juga sudah ada di situ. Ini promptnya ada di sini. Udah saya buatkan juga. Ini promptnya. Bapak Ibu nanti bisa tinggal copy paste. Nah, ini promptnya. Upload CP terbaru, umum atau PAI bahasa Arab, tulislah ulang capaian ini ya. Oke. Ini terlihat kan? Nah, ini anggaplah saya berikan contoh misalnya CP-nya untuk pelajaran umum di fase D. Fase D itu apa ya? MTS ya? MTS ya? Oke. Fase D mata pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan file tersebut buatkan dalam bentuk tabel. Ya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini yang terbaru. Nah ini. Ini CP untuk bahasa Indonesia kelas 7 ya. Kok kelas 7 di kelas 11 sih? Sampai dengan kelas 11. Kelas 9. Kelas 7 sampai kelas 9 MTS. Ini capaiannya ya, CP-nya ya. Ini yang bahasa Indonesia. Oke. Sudah selesai di sini. Kita close. Kita masuk lagi nih yang kedua. Tuliskan, ini lagi. Tuliskan capaian CP lagi. Fase D tetap. Tapi menggunakan yang kita petakan adalah CP kurikulum berbasis cinta. Ini yang kita upload. Ya. Upload dulu baru ditulis ini ya. Tuliskan ulang capaian untuk fase D mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kurikulum berbasis cinta. Ini seperti ini. Ini yang kurikulum berbasis cinta. Ya. Ini kurikulum berbasis cintanya sudah ada. Berikutnya lagi. Nah, sekarang kita buat nih. Berdasarkan CP tersebut, tolong buatkan TP-nya, tujuan pembelajaran, dan ATP-nya, alur tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk semester ganjil Juli sampai Desember 2025 dan semester genap Januari sampai Juni 2026. Pembelajaran menggunakan konsep pendekatan deep learning, berkesadaran, dan seterusnya
Pengalaman belajar meliputi memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ya. Kemudian profil pelajar Pancasila diganti dengan 8 dimensi profil lulusan ini, ya, dan seterusnya. Mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta, ya. Materi ajar kontekstual sesuai dengan keseharian siswa di lingkungan sekolah MTS Negeri Samarinda. Ini saya berikan contohnya seperti itu, ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nih, fase D. Ini alurnya udah ada. Ya, ini semester ganjil. Nanti kita tinggal copy aja. Tinggal copy aja semua, ya. Copy terus taruh di Word. Ini udah semuanya, CP-nya udah ada, TP-nya ada, ATP-nya juga ada. Nah, sekarang tugas kita yang kedua. Berdasarkan CP, TP, ATP mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, buatkan program tahunannya. Sekarang kita buat program tahunannya. Nah, Bapak Ibu silahkan buka kalender pendidikannya masing-masing. Juli itu berapa hari efektifnya? Agustus berapa hari efektifnya? Terus dibuat sampai dengan semester 1 berapa jumlah hari efektifnya? Semester 2, semester kelas 2, semester 2, kelas 9, semester 2. Karena kelas 9 berbeda, ya. Sudah? Oke, kemudian langsung diklik saja, akan muncul seperti ini. Ini udah muncul. Ya, semester ganjil, semester genap udah muncul semua. Ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Di sini sudah ada kurikulum berbasis cinta, kesadaran hubullah, hubul bi'ah. Ya. Yang dibahas mengenai apa? Semuanya ada di sini. Ya. Berikutnya lagi. Ini protanya ya udah ya. Nah, ini. Sekarang kita bikin RPP-nya. Tulis, misalnya saya, nama Bapak Ibu, lalu pengajar apa? Bahasa Indonesia, kelas berapa? Kelas 7 di MTS Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Buatkan RPP dalam bentuk tabel untuk materi, teks deskripsi. Ininya diambil dari mana? Bentar ya. Diambil dari mana untuk materi ini? Ya ada di Prota. Protanya ini tadi. Semester 1. Nih protanya. Saya ambil dari sini. Nih ya. Teks deskriptif dan imajinasi. Nanti berikutnya yang kedua apa lagi? Bikin lagi yang nomor 2. Bikin lagi nomor 3, 4, dan seterusnya. Ya. Silakan dibuat lengkap. Ya. Oke. Misalnya bahasa Indonesia berapa alokasi waktunya? Seminggu berapa? Masukkan di sini. 3, masukkan 3. 2, masukkan 2. Sesuai dengan KMA 450. Berapa durasinya? Kalau MTS kan 40 ya. MI 35. MA 45. Ya. RPP ini harus mempunyai komponen lengkap. Nah, panduan terlampir. Ya, panduannya nanti kita masukkan. Apa panduannya? Tadi, panduan pembelajaran dan assessment. Ini yang diupload. Ya, diupload, kemudian buat kalimatnya ini. Ya. Karakteristiknya, visual, auditory, kinestetik. Kemudian daerah mana? Oh, ini daerah perkotaan, MTS-nya. Kalau pedesaan buat, kalau pinggiran buat juga pinggiran, ya. Nah, ini jadinya RPP-nya. Gurunya siapa, sekolahnya mana, materinya ini, elemen CP-nya menyimak, membaca, kemudian alokasinya 4 jam, 1 kali pertemuan ini masing-masing 40 menit. Dilaksanakan tanggal berapa? Ini sudah muncul semua ya. Kemudian ini pendekatannya, deep learning. Kemudian kurikulum berbasis cinta, hubullah, sama hubul bi'ah. Ya. Nah, ini rinciannya. Ini karakteristiknya, materinya. Dimensi profil lulusannya ada. Desainnya sudah ada. Ya. Ini pengalaman belajarnya. Ini ngapain aja, memahami, udah ada. Mengaplikasikan, merefleksi. Asesmennya, ini. Nah, selanjutnya apa? Dari sekian banyak yang nggak paham apa? Tinggal ngetik. Buatkan lembar kerja siswa beserta rubrik penilaiannya. Dibuatkan lagi nih. Nih, dibuatkan lagi. Ini rubriknya. Ini soalnya.
Ini rubriknya berapa? Baik itu lengkap, akurat. Ini skornya berapa? Sudah dibuatkan. Ini nanti dalam bentuk tabel ya, waktu kita copy ya. Nih, ya. Nih, buatkan slide presentasi materi pembelajaran tersebut. Ini dibuatkan juga. Nih, slide 1 presentasinya ini. Slide 2-nya juga sudah ada. Ya. Kemudian buatkan PPT-nya. Ini ada PPT-nya. Ya. Kemudian ini lagi. Ini buatkan asesmennya. Ya. Nih, suruh buatkan asesmennya. Buatkan juga jawaban dan penjelasannya. Coba kita lihat asesmennya. Ya. Ini pilihan gandanya. Penskorannya 20 poin, 5 soal. Ini per soalnya 4 poin. Esainya. Termasuk rubriknya sudah ada ya di sini ya. Tuh. Ini literasi. Pilihan ganda 20 poin. Kita lihat soalnya di sini. Bagian teks deskripsi yang berisikan pengenalan objek adalah A, B, C, D, dan jawabannya A. Identifikasi, penjelasannya identifikasi adalah dan seterusnya. Numerasinya. Jadi harus ada soal-soal walaupun guru bahasa Indonesia tetap mengajarkan literasi, numerasi, dan kasus. Ingat di sini ya. Numerasinya seperti apa? Jika banjir Sungai Mahakam melanda 5 desa dengan rata-rata 200 rumah per desa, berapa total rumah yang terdampak? Jawabannya, ini ada penjelasannya. Buatkan kasus. Banjir di Sungai Mahakam disebabkan oleh penebangan hutan. Upaya terbaik untuk mencegahnya adalah ini, ya, penjelasannya, ya. Lalu ada juga untuk praktek penerapan teks untuk membuat teks deskriptif tentang Sungai Mahakam yang sehat. Langkah pertama yang tepat adalah dan seterusnya. Lalu soal hot juga harus ada. Jika Sungai Mahakam tercemar, nilai hubullah, cinta kepada Allah, dapat diwujudkan dengan, ini ada penjelasannya. Lalu ini juga ada soal esai. Esainya juga mencakup literasi, numerasi, kasus, prakteknya, lalu HOTS. Ini ikuti saja udah lengkap. Ya. Kemudian ini kunci jawaban dan penilaiannya. Nah ini. Misalnya ibu minta buatkan asesmen awal pembelajaran. Observasi, brainstorming, dan seterusnya. Ini dibuatkan juga, Bu. Nih, Bu. Semuanya dibuatkan. Jadi ibu nanti nggak terlalu banyak. Tinggal mengamati, oh ini loh, menilai anak-anak seperti apa. Ya, ini udah lengkap semua. Nah ini, jangan lupa ini dibuat. Jurnalmu menunjukkan pemahaman baik tentang hubullah, tapi tambahkan detail, refleksi emosi, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tetap harus ada refleksi. Nah ini. Ini semuanya ada di link, semuanya ada di dalam link. Ya, ini namanya prompt untuk pembuatan RPP. Jadi tahapnya mulai dari CP. CP-nya juga sudah ada saya kirimkan di link itu. Ya, ada di akademik, ada yang manajerial. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan karena waktu kita sudah sampai di ujung. Ya. Oke, silakan. Saya stop share dulu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan DKA. DKA-nya udah saya buatkan di sini. Nanti ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini contoh DKA. Ya. Misalnya komponen 1. Nih ya, butir 1. Yang harus dilakukan ada 4 nih indikator. Ini harus dipenuhi semua ini. Menciptakan interaksi yang setara, saling menghargai pendidik dan peserta didik. Memberikan perhatian kepada peserta didik dan seterusnya. Ini semua ingin tahu detail, itu sudah saya buatkan juga di sini. Sudah saya buatkan di materi
akreditasi. Semuanya ada di sini. Cari di sini kalau pendidik. Nih, misalnya pendidik yang pertama, interaksi positif itu seperti apa? Ini penjelasannya secara detail. Ya, apa yang harus dilakukan? Semuanya ada di sini, udah saya buatkan. Ya, silakan nanti dipelajari. Ya. Jadi kita semuanya ke DKA. Tadi ya. Nah, ini DKA. Ini dibuat nggak sampai 1000 karakter. Nanti Bapak Ibu silakan nanti disesuaikan masing-masing. Ya. Lalu ini bukti dukung yang Bapak Ibu, yang tadi kan saya bilang ada 6 dokumen tadi, itu semuanya dimasukkan ke dalam Google Drive. Ya, nanti tinggal masukkan linknya di sini aja. Misalnya buktinya yang kita perlukan untuk butir 1, indikatornya 1, ini misalnya. Kita masukkan aja linknya. Ingat linknya satu-satu ya, jangan gelondongan, jangan folder. Nanti asesornya kesel. Karena folder itu capek gitu ya. Jadi nanti dimasukkan di sini samping kanannya, tambahkan linknya. Ya, linknya Google Drive masing-masing. Demikian juga dengan yang butir 2. Ini sama. Ini dokumennya apa? Ya, RPP, bisa dokumen kesepakatan kelas. Karena di sini ada kalimatnya, menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Berarti harus ada dokumen kesepakatan kelas, di mana di foto misalnya yang sudah ditempel di dalam kelas. Ya, ini bisa juga dimasukkan di dalam RPP. Waktu pertemuan awal di bulan Juli, ya biasanya di awal kan tahun ajaran baru, itu dimasukkan aja RPP-nya yang bulan Juli. Misalnya ada di awal kegiatan di awal itu membuat kesepakatan kelas. Nah, bagaimana bentuk kesepakatannya kelas? Masukkan di Google, buatkan kesepakatan kelas di Google, masukkan di ChatGPT atau di Grok, buatkan kesepakatan kelas untuk kelas berapa? Kelas 5 MI gitu ya. Atau fase apa gitu. Masukkan aja. Nanti udah seperti itu disepakati di dalam kelas, nanti ditempel di kelas ya. Dan itu diterapkan ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya ada larangan tindakan agresif. Nah, itu bisa juga dibuat misalnya poster atau apa gitu ya, terserah. Oke ya. Nanti bisa dipelajari semua untuk DKA-nya. Yang penting kalimatnya jangan persis ya. Jangan persis seperti ini, nanti saya dimarahi dimarahi sama Ban. Jadi nanti ini masukkan, nih contoh nih ya. Misalnya di copy nih, ini contoh ya. Ya, misalnya di copy saja, klik kanan, copy masukkan di dalam Grok. Ya, mana Groknya tadi ya? Oke, masuk ke dalam Grok sini ya misalnya, atau ChatGPT deh boleh. ChatGPT. Buatkan kalimat yang lain. Buatkan kalimat yang lain. Kalimat yang lain tanpa mengubah substansinya. Ya, misalnya ini ya, dari kalimat berikut. Oke, Novi, iya, tinggal ganti. Di sini diganti apa tadi? Nama MA-nya. Tadi misalnya, tadi karena kita ngambil man 2 aja ya. Man 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Misalnya begini ya, nanti buatnya begitu ya untuk DKA-nya ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal copy, masukkan di, nah, ini tinggal ngopi aja, ya kan? Copy masukkan di dalam DKA yang ada di dalam Sispena. Udah selesai. Jadi tidak sama persis kan dengan yang ada di kalimat saya tadi. Yang ini. Mana tadi ya? DKA. Mana DKA saya tadi ya? Oh, di sini ya. Nah, ini kan
Nggak sama. Ya kan, kalimatnya nggak sama kan? Ya, dengan yang ini tadi. Dengan ada yang di ChatGPT. ChatGPT-nya. Nah, ini. Mana tadi ChatGPT-nya? Oke. Nih, kan nggak sama. Jadi kalimatnya gimana supaya tidak sama? Buatlah begini. Ya, kalimatnya tadi. Buatkan kalimat yang lain tanpa mengubah substansinya dari kalimat berikut. Nah, tinggal copy paste di sini ya. Ya. Oke. Ini untuk yang DKA. Oke, sebentar. Materi. Template DKA. Nah, ini tadi kan. Jadi nanti tinggal masukkan aja di sini. Tinggal ngetik di sini kan. Jadi yang tadi kalimat yang ada di ChatGPT tadi tinggal kopikan aja di sini. Lalu apa buktinya? Mau pakai RPP atau kamu pakai KSP-nya tadi atau kamu pakai program kerja tahunannya? Ya, silahkan masukkan linknya di sini. Ya. Oke, selesai pembuatan KM, kemudian RKT, RKAM, lalu RPP-nya udah selesai. Oke. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, saya kira cukup. Yang ingin bertanya, silakan. Saya kembalikan ke Pak Dita. Di Kanwil. Silakan, Pak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu peserta, apakah ada Oh yang ya, itu ada ingin presensinya itu. ditanyakan? Bisa diisi presensinya. Jadi bahan evaluasi siapa-siapa yang hadir ya. Oke. Pak Dita, silakan, Pak. Bapak Ibu Apakah silakan yang ada ingin yang bertanya atau ditanyakan? masih belum paham. Nanti japri saya nggak apa-apa. Di dalam grup saya ada di situ. Mungkin nanti ada kendala pada saat pembuatannya ya. Oke. Yang penting promnya diikuti. Ya. Oke. Silakan Pak Dita. Baik Ibu, karena tidak ada yang bertanya, mungkin cukup Mereka sampai lagi di nyoba, sini. Pak. Iya Bu. Oh ini Bu, Mereka mau nyoba. mungkin Ya. pertanyaan yang akan ditanyakan itu batas terakhir pengisian Sispena itu tanggal berapa gitu Bu? Oh, pengisiannya ya, Pak ya. Tanggal 7. Tanggal 7 Dicatat nggih, September. Bapak Ibu, pengisiannya batas maksimalnya tanggal 7 September. Izin saya tutup, nggih Bu nggih. Tadi pesan Pak Said kalau sudah selesai boleh ditutup itu Bu. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Baik Bu. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti sampai akhir. Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk link materi sudah saya share di kolom chat ini atau Bapak Ibu bisa melihat di grup WhatsApp sudah saya pin juga. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya lewat Japri Silakan aja, nanti Bu Zulaika dicoba. nanti ya. Maaf, Bu Zulaika. Oke, Saya nggak Pak. tahu tanya langsung Japri aja ya. Oke, monggo. Oke, Bisa, Pak. makasih Bu Zulaika. Yang Sehat jelas selalu. silakan dipraktekkan. Nanti kalau Oke, yang istilahnya mengalami kendala, hubungi saya langsung. Ya. Insya makasih. Allah akan membantu banyak madrasah kita untuk mempersiapkan KM-nya, RKT-nya, Arkasnya, sampai RPP yang mengintegrasikan deep learning dan kurikulum berbasis cinta, Pak. Ya.